Adapun pembahasan kami yaitu pertama, undang-undang kepailitan, yang kedua, subjek dalam kasus kepailitan, yang ketiga, peran signifikan subjek dalam proses kepailitan, yang keempat, pasal tentang subjek dalam proses kepailitan. Di sini saya akan membahas terkait undang-undang kepailitan. Kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Undang-undang tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang. Kepailitan sendiri merupakan sita umum atau semua kekayaan debitor pailit yang diurus dan dilaksanakan oleh kurator dalam pengawasan hakim pengawas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Baik, dalam kasus kepailitan orang perorangan, ada beberapa poin penting yang terkait subjek-subjek hukum orang perorangan. Yang pertama itu pihak permohonan pailit, yaitu orang yang mengajukan permohonan pailit seperti individu atau perusahaan yang mengalami kesulitan membayar hutang. Yang kedua, debitor pailit, yaitu orang atau perusahaan yang mengalami kepailitan, dalam hal ini dikenal sebagai atau disebut dengan debitor pailit. Yang ketiga, subjek-subjek hukum dalam kasus kepailitan orang perorangan itu hakim pengawas, yaitu pemangku keputusan tentang kepailitan dan penundaan pembayaran yang berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang keempat, selanjutnya itu kurator, yaitu pihak yang berwenang menjadi kurator pada proses kepailitan yang mencakup perawatan aset dan penyelesaian utang debitor pailit. Terus yang selanjutnya, subjek-subjek dalam kasus kepailitan orang perorangan itu yang kelima, panitia kreditor, yaitu pihak yang berwenang menjadi panitia kreditor dalam proses kepailitan yang mencakup perawatan aset dan penyelesaian utang debitor pailit. Yang pertama meliputi perusahaan, koperasi, dan badan usaha lainnya. Prosedur pailit diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga. Yang kedua, ada akibat hukum bagi orang atau badan hukum yang dinyatakan pailit, antara lain kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan sejak tanggal putusan. Dan yang terakhir, sistem pailit ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur, serta mengatur penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum kepailitan dalam sengketa kepailitan. Terdapat 6 subjek hukum dalam sengketa kepailitan. Salah satunya adalah yang pertama, debitur. Debitur merupakan orang yang diberikan pinjaman atau kredit, baik itu perorangan maupun badan usaha yang terhutang oleh beberapa lembaga pembiayaan seperti bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya yang sesuai dengan perjanjian ataupun ketentuan undang-undang tertentu. Yang kedua adalah kreditur. Kreditur merupakan pihak dengan piutang, baik itu karena perjanjian maupun ketentuan undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan. Yang ketiga adalah debitur pailit. Debitur pailit adalah debitur yang gagal atau tidak mampu membayar hutang melebihi batas jatuh tempo yang telah ditetapkan dan telah ditetapkan pailit oleh pengadilan niaga. Yang keempat adalah kurator. Di sini peran kurator adalah mengurus dan atau membereskan harta pailit yang sesuai dengan asas keadilan agar tidak memihak dengan salah satu pihak. Yang kelima adalah hakim pengawas. Peran hakim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pemberesan atau pengurusan harta pailit. Lalu yang terakhir adalah panitia kreditur. Di sini panitia kreditur berperan untuk memberikan saran kepada kurator seperti mencari tahu informasi mengenai kasus kepailitan yang sedang berlangsung. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pasal-pasal yang mengatur subjek hukum dalam proses kepailitan. Yang subjek hukum tersebut sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada pemohon pailit. Pemohon pailit pada
pada umumnya pihak pemohon pilot adalah kreditur. Namun diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU membedakan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pilot terhadap debitur yang memiliki bidang usaha yang berbeda. Permohonan pilot dapat diajukan oleh yang pertama debitur itu sendiri, yang kedua seorang atau lebih kreditur, yang ketiga kejaksaan terhadap debitur untuk kepentingan umum, yang keempat Bank Indonesia terhadap debitur dalam bidang perbankan, yang kelima ada Badan Pengawasan Penanaman Modal terhadap debitur berupa perusahaan efek bursa, lembaga keliling dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan yang keenam Menteri Keuangan terhadap debitur yang berupa perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dan subjek hukum yang kedua ada kurator. Kurator dijelaskan menurut ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Kurator yang dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Dan yang terakhir ada hakim pengawasan. Hakim pengawasan dijelaskan pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang intinya pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pilot. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.